You don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back, trying to get me framed from me. Akhirnya sirkuit Mandalika sukses menyelenggarakan event MotoGP yang kedua kalinya. Ya, luar biasa sekali teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat tentunya ya. Dan berjumpa lagi bersama saya di channel ini, channel yang akan selalu memberikan informasi maupun updatean terbaru ya terkait bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika maupun perkembangan dari Lombok saat ini tentunya ya. Nah, dan di kesempatan sore hari ini teman-teman ya, kita kembali lagi untuk mengudara di sirkuit Mandalika untuk melihat bagaimana kondisi dari sirkuit Mandalika pasca digelarnya event MotoGP 2023. Nah, jadi luar biasa sekali teman-teman ya. Alhamdulillah sirkuit Mandalika akhirnya sukses menyelenggarakan event yang paling bergengsi itu ya, tentunya MotoGP. Jadi kemarin kita sempat melihat bersama-sama ya bagaimana aksi para rider dunia tentunya yang berpacu kecepatan kuda besinya di lintasan atau di aspal panasnya sirkuit Mandalika. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama ya, sirkuit Mandalika walaupun terlihat biasa saja, namun tidak semua orang bisa menaklukkan sirkuit atau lintasan sirkuit Mandalika ini. Termasuk Marc Marquez ya. Jadi Marc Marquez never good luck di sirkuit Mandalika. Seperti yang kita ketahui bersama, walaupun di tahun 2022 yang lalu beliau juga terjatuh sampai-sampai tidak ikut di race MotoGP. Dan kemarin ya juga di sprint race dia juga terjatuh, dan di race terakhirnya juga di race 2 MotoGP dia juga terjatuh teman-teman ya. Nah, dan tepatnya saat ini kita sudah berada di tikungan yang ke-16, yang dimana di sini coba kita akan melihat bagaimana rupa atau bekas para rider dunia yang sempat tergelincir di sini. Seperti yang kita ketahui bersama ya, Alex Espargaro sempat tergelincir dan menabrak Brad Binder kemarin pas di sprint race-nya ya. Disinilah tempatnya teman-teman. Jadi seperti itu rupanya. Selain itu juga Alex Marquez di sini kemarin ya pas di race 2 MotoGP juga sempat terjatuh di sini. Cukup banyak sekali yang terjatuh di tikungan yang ke 16 ini ya, baik Moto2 maupun Moto3 teman-teman ya. Ya, walaupun cukup banyak sekali tragedi yang terjadi ya di sirkuit Mandalika selama race kemarin selama 3 hari, namun alhamdulillah ya sirkuit Mandalika sukses menyelenggarakan event yang paling bergengsi di dunia itu tentunya ya. Dan di sini coba kita akan melihat bagaimana kondisi di belakang dari pit building maupun di belakang dari tribun deluxe class. Di sini coba kita akan memantau bersama-sama terlebih dahulu ya sebelum kita memasuki lintasan sirkuit Mandalika teman-teman ya. Nah, dan di sini sambil kita melihat bagaimana aktivitas pembongkaran big screen maupun tenda dan panggung lain sebagainya. Tentunya di sini saya akan coba untuk mengajak teman-teman semua untuk keliling-keliling ya di sekitaran sirkuit Mandalika supaya teman-teman tahu bagaimana kondisi sirkuit Mandalika usai digelarnya event MotoGP 2023. Nah, dan di sini saya akan coba untuk memberikan sedikit informasi ya terkait banyaknya penonton yang hadir di sirkuit Mandalika kemarin di seri ke-15 ajang MotoGP 2023. Patut kita semua ajungi jempol ya, karena melebihi target banyaknya penonton yang hadir di sirkuit Mandalika ya. Nah, jadi Menteri Pariwisata yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno ya mengapresiasi penyelenggaraan event MotoGP Mandalika 2023 ini yang disaksikan lebih dari 100.000 penonton.
Jadi selama 3 hari kegiatan ya, semua agenda perjalanan lancar dan mendapat apresiasi dari banyak pihak, termasuk penonton ya. Jadi total penonton di seri ke-15 MotoGP ini mencapai angka 103.000 penonton. Wow, jadi luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi di ajang MotoGP 2023 kali ini bisa lebih ya di ajang MotoGP 2022 yang kemarin. Nah, jadi kita sangat bersyukur teman-teman ya, karena jumlah ini berada di atas target sebesar 100.000 penonton. Jadi para riders MotoGP yang bertarung di atas aspal sirkuit Mandalika yang memiliki panjang 4,32 km ya, juga menyampaikan apresiasinya ya, sirkuit Mandalika yang berpadu dengan keindahan pantai di Mandalika kembali membuat mereka terpesona. Luar biasa sekali. Nah, jadi ya tidak hanya keindahan alam teman-teman ya. Jadi para pembalap MotoGP juga menyukai produk-produk ekonomi kreatif khas Lombok, seperti kris khas Lombok yang diberikan kepada peraih podium di Indonesian GP 2023 ini, yaitu Francisco Bagnaia, dan di situ ada Maverick Vinales dan juga Fabio Quartararo ya. Luar biasa sekali. Jadi MotoGP 2023 ini ya sangat spektakuler. Saya menyerahkan persembahan masyarakat NTB, yaitu Chris ya. Quartararo bilang spektakuler, Vinales bilang amazing, dan tentunya Pecco Bagnaia karena dia sekarang ya nomor 1 di ajang MotoGP 2023 ini, dia menyampaikan wonderful Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Jadi Sandiaga Salahuddin Uno yang menambahkan MotoGP Mandalika 2023 ini juga memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan kinerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ya, terutama tingkat hunian kamar yang meningkat, juga produk UMKM yang banyak diminati wisatawan. Kami akan mengkaji dampak ekonomi secara keseluruhan ya, tapi kami targetkan dampaknya sekitar 4,5 triliun yang menyamai tahun lalu ya. Tapi kita harapkan akan ada peningkatannya, dan saya berharap ke depan akan lebih banyak lagi kerjasama yang baik di antara kita semua. Imbau Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Selain itu ya, Direktur Utama ITDC Ari Respati mengungkapkan MotoGP Mandalika 2023 tahun ini bukan sekedar pelaksanaan event motorsport, tapi merupakan panggung di mana Indonesia semakin diakui oleh dunia. Inilah Indonesia. Nation branding kita sudah bukan lagi kelas di Asia teman-teman, tapi dunia ya, yang harus mengakui kita selayaknya bangsa yang besar. Kita harus terus bisa ya mengangkat apa yang memang menjadi potensi di negara kita sendiri, ujar Ari Respati. Nah, ia mengatakan ya, dalam penyelenggaraan event MotoGP 2023 kali ini ya, pihaknya melakukan berbagai penyempurnaan dari berbagai catatan di tahun lalu ya. Penyempurnaan itu diantaranya adalah terkait kemacetan teman-teman. Jadi di mana tahun ini ya ITDC memperkuat infrastruktur jalan dari yang tahun lalu hanya 15 km menjadi 36 km. Nah, selain itu ya, kantong parkir yang tahun lalu hanya dapat menampung 5.000 kendaraan, dan sedangkan tahun ini kapasitasnya ditingkatkan hingga bisa mencapai 37.500 kendaraan. Nah, jadi kenaikannya sudah 7 kali lipat daripada tahun lalu ya. Jadi hal-hal ini yang terus akan kami perbaiki, karena tentunya tahun ini juga masih jauh dari sempurna, kata Ari Respati ya. Nah, untuk itu Ari menyampaikan ya apresiasi atas dukungan berbagai pihak, terutama Kemenparekraf dalam membantu promosi secara masif ya. Jadi tahun ini kami didukung sangat besar oleh
Kemenparekraf dengan branding yang sungguh sangat luar biasa. Untuk tahun depan ajang ini harus lebih global lagi ya, kata Bapak Ari Respati. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, luar biasa sekali. Dan di sini kita akan coba untuk kembali ke materi video udara kita, dan di sini kita langsung coba melihat aktivitas teman-teman kita yang langsung melanjutkan ya pekerjaan mereka masing-masing. Nah, setelah digelarnya event MotoGP. Jadi seperti yang kita lihat di sini ya, untuk pemasangan material geomet vegetasi terus dilakukan ya. Maksud saya ya, dilanjutkan kembali untuk pemasangan material geomet vegetasi tersebut. Nah, selain itu teman-teman ya, setelah ajang MotoGP 2023 diselenggarakan di sirkuit Mandalika, jadi para penggemar dapat melakukan test drive kendaraan Radical SR 3XXR ya di lintasan sirkuit Mandalika. Rencananya ya, Nora bekerjasama dengan MGPA akan mengadakan sesi test drive pada tanggal 16 hingga 17 Oktober dengan mengundang beberapa pembalap mobil. Jadi pembalap motor dan juga juara Radical Simulator yang diadakan di Mandalika GP Hope ya. Nah, jadi selanjutnya ya, Nora bekerja sama dengan MGPA akan membuka sesi private testing setiap harinya hingga menunggu kedatangan 3 unit kendaraan Radical SR1 XXR. Nah, jadi kendaraan Radical SR3XXR ini ya juga akan dipakai pihak MGPA sebagai kendaraan official track inspection pada berbagai ajang balap sirkuit Mandalika. Nah, jadi kemarin kendaraan tersebut kita juga sempat melihat ya, sempat dipamer pas di ajang balap MotoGP. Jadi luar biasa sekali ya, cukup banyak sekali nanti event yang akan tentunya diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Nah, dan di sini kita akan coba untuk melihat bagaimana kelajuan dari kendaraan tersebut ya. Coba kita akan menunggu di tikungan yang ke-10 di sini teman-teman. Nah, itu dia ya, yang sedang melaju cukup kencang sekali. Suaranya juga hampir sama dengan suara MotoGP teman-teman ya, luar biasa sekali. Nah, ini dia teman-teman. Nah, nanti juga akan ada 3 unit lagi yang akan menyusul teman-teman ya. Jadi sama persis seperti itu juga ya. Ya, dan mungkin sampai di sini dulu ya narasi yang saya sajikan di video kali ini. Jika ada tutur kata maupun yang salah dalam menjelaskan di dalam video, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena saya manusia biasa dan tidak luput dari salah ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video saya ini, silahkan di like, dan jika ada masukan maupun saran silahkan komen di kolom komentar ya. Dan satu lagi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana perkembangan dari sirkuit Mandalika maupun kawasan ekonomi khusus Mandalika, teman-teman ikuti channel ini dengan cara tekan tombol subscribe supaya teman-teman selalu mendapatkan notif terbaru dari channel ini ketika channel ini mengupload video ya terkait apa saja pembangunan yang dibangun di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Tentunya channel ini akan selalu ya memberikan informasi atau meliput buat teman-teman semua yang ada di luar sana. Terima kasih. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasi, salam anak Lombok, salam sejahtera buat kita semua.